Halo semuanya, jumpa lagi bersama Kerasati. Buat video kali ini kita akan membahas film yang ringan-ringan aja. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Barely Lethal. Film ini disutradarai sama Kyle Newman. Film yang rilis tahun 2015 ini menceritakan kisah seorang gadis yang merupakan didikan dari sebuah sekolah khusus yang melatih anak-anak dari kecil untuk menjadi pembunuh bayaran. Film yang bergenre action remaja ini dibintangin sama nama-nama besar seperti Hailee Steinfeld, Sophie Turner, Jessica Alba, dan Samuel L. Jackson. Oke, daripada lama-lama kita langsung cekicrot aja videonya. Film diawali memperlihatkan sebuah bangunan yang merupakan sekolah tempat mendidik anak-anak kecil menjadi pembunuh bayaran. Diperlihatkan juga aksi bocah-bocah kecil ini dalam mengikuti pelajaran mereka. Terlihat seorang pria yang bernama Hartman. Dia adalah kepala suku di sekolah ini. Dialah yang mengajarkan anak-anak ini untuk mengetahui titik vital dari objek yang akan mereka eksekusi nanti. Namun terlihat seorang anak kecil yang malah bermain dengan boneka tersebut, yang tentu saja membuat kepala sukunya marah pada gadis ini. Gadis ini bernama Megan alias Agen 83. Dan tepat di sebelahnya gadis yang bernama Heather alias Agen 84 yang juga rival dari Megan. Walaupun terlihat tidak serius dan malas, Megan merupakan anak yang berbakat. Dia bisa merakit senjata dengan cepat, jago bela diri dan juga melakukan keahlian yang lainnya. Bertahun-tahun pun berlalu. Setelah dewasa, Megan pun dipercaya melakukan berbagai macam misi yang berbahaya. Sampai suatu ketika dia melihat kehidupan remaja seusianya yang tidak pernah dia dapati sebelumnya. Saat berada di Cina, Megan diam-diam menonton banyak drakor untuk melepas rasa ingin tahunya. Kembali ke markas mereka, Hartman menjelaskan kalau misi mereka selanjutnya adalah menangkap seorang wanita yang bernama Victoria. Di sini, Hartman kembali menunjuk Megan sebagai peran utama dalam menjalankan misi ini. Yang tentu saja membuat Agen 84 merasa iri, karena Megan tidak akan serius menjalankan misi selanjutnya, karena dia sedang membaca majalah remaja ketika rapat. Dalam menjalankan misinya, Megan menyamar menjadi salah satu tawanan dari Victoria. Megan yang berhasil menjebak Victoria, berhasil mengikatnya dan menarik mereka ke pesawat. Megan yang bergelantungan di bawah Victoria melepaskan pegangannya sebelum Victoria menembak dirinya, yang membuat Megan terjatuh dan tercebur ke dalam sungai. Hartman yang tidak melihat keberadaan Megan mencoba menghubunginya, namun Megan yang sudah berada di pinggir sungai mematikan alat komunikasinya dan membuat seolah-olah dirinya sudah mati. Dia juga membuang alat pelacaknya ke dalam sungai. Di sini, Hartman mengumumkan kalau Megan sudah tiada. 83. Inactive. Megan sebenarnya ingin menjalani kehidupan sebagai remaja pada umumnya. Dia memutuskan untuk mengikuti program pertukaran pelajar, dan dia memilih keluarga Larson sebagai keluarganya nanti. Sesampainya di halte, Megan sudah ditunggu oleh seorang ibu dan kedua anaknya, yang mana ibu ini sudah bercerai dari suaminya. Sesampai di rumah keluarga ini, Megan disambut dengan hangat. Dan pada saat makan malam, si ibu meminta anak perempuannya yang bernama Liz untuk bisa berteman baik dengan Megan. Namun Liz menolaknya. Mungkin ini perkara harga diri gadis seumuran mereka. Sebelumnya, Megan sudah mencari tahu bagaimana gadis seumurannya berpakaian. Saat di sekolah, semua murid melihat Megan dan menertawakannya, karena penampilan Megan yang terlihat sangat aneh. Liz yang entah kenapa merasa malu meminjamkan Megan pakaiannya, karena saat ini Megan adalah saudaranya. Saat ini di sekolah mereka sedang ada pertunjukan dari band sekolah, dan Megan yang sebagai murid baru diperkenalkan di atas panggung. Di belakang panggung, Megan bertemu dengan seorang pria yang bernama Roger. Anggap aja dia soundman di acara ini. Saat memperkenalkan diri, tentu saja Megan ditertawakan dan menjadi olok-olok teman sekolahnya. Di saat yang sama, datang seorang pria yang merupakan vokalis band yang akan manggung nanti. Pria ini bernama Cash, yang membuat Megan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Di dalam kelas, Megan bertemu dengan Roger dan duduk di sebelahnya. Kemudian guru mereka mengatakan kalau selanjutnya ada kerja kelompok dan dikerjakan berpasang-pasangan. Megan pun menyelinap di malam hari untuk mengatur kelompok agar dia bisa satu kelompok dengan Cash.
Hal ini membuat banyak wanita cemburu dengan Megan. Wanita-wanita ini mencoba untuk mengerjai Megan dan mengatakan pada Megan kalau Cash menyukai wanita yang aktif. Lalu mereka menyuruh Megan untuk ikut seleksi menjadi maskot sekolah tim mereka, supaya bisa menarik perhatian Cash. Tentu saja seleksi ini sangat mudah bagi Megan, dan dia mendapatkan peran menjadi maskot tim sekolah mereka. Sepulang sekolah, Megan merasa ada yang mengintainya. Dia curiga ini bisa saja salah satu agen-agen yang sama sepertinya. Esok harinya, ketika Megan menjalankan aksinya sebagai maskot, datang orang-orang berpakaian hitam yang terlihat ingin menangkap Megan. Megan tentu saja menghajar orang-orang ini dengan kemampuan asasinnya. Ternyata, orang ini adalah teman-teman sekolah yang memang dikhususkan untuk mengerjai maskot-maskot baru. Di sini banyak siswa yang merekam dan mengupload video perkelahian Megan. Berpindah ke sekolah assassin, di mana si kepala suku sedang menginterogasi Victoria, yang mana Victoria adalah salah satu mantan agen Hartman yang sangat hebat. Sesampai di sekolah, Megan melihat teman sekolahnya yang sedang menonton sebuah video, di mana video ini adalah video perkelahian Megan sebelumnya. Di sini Megan menyadari kalau dia menjadi viral, dan Liz memberitahu kalau video ini sudah diakses oleh semua orang yang ada di seluruh dunia. Megan pun menyadari kalau hal ini berbahaya karena pelarian dari menjadi seorang agen bisa ketahuan oleh Hartman. Namun karena video ini, Megan mulai dilirik oleh Cash, dan Cash mengajak Megan untuk melihat latihan mereka di studio. Sesampainya di studio, Megan bertemu dengan Roger yang merupakan soundman dari Cash. Mereka sempat berbincang dan Megan tahu kalau Roger adalah anak yang sangat baik. Saat mengobrol, Roger melihat kalau Cash dan Megan saling menyukai satu sama lain, yang membuatnya bersedih. Dalam perjalanan ke rumah, datang sebuah mobil dan menangkap Megan. Saat tersadar, Megan bertemu dengan Hartman. Hartman menginterogasi Megan, kenapa dia memalsukan kematian dan melarikan diri. Megan pun menjawab kalau dia tidak mau lagi menjadi agen dan ingin hidup normal seperti remaja seusianya. Hartman pun terkejut dengan jawaban Megan, yang bahkan membuat agen seperti Megan bisa menangis. Megan pun diantarkan ke depan rumah oleh agen Hartman, dan dia ditemukan dalam keadaan mabuk oleh Liz dan adiknya. Di sekolah, Megan makan siang bersama Roger. Roger terlihat sangat menyukai Megan. Kemudian, Megan mendengar Cash yang sedang bernyanyi dari kejauhan, dan dia pun menghampirinya, yang membuat Roger langsung pergi dari sana. Malam harinya, Liz dan Megan pergi ke sebuah pesta yang diadakan oleh Cash. Megan yang sampai di sana terkejut karena dia melihat Heather juga ada di sana. Megan pun membawanya dan menanyakan apa yang dilakukan Heather di sini. Heather mengatakan kalau dia disuruh oleh seseorang untuk mengawasi gerak-gerik Megan. Dia juga ingin menggoda Cash karena dari awal Heather selalu ingin lebih baik dari Megan. Liz yang mencari toilet bertemu dengan seorang pria yang juga teman sekolahnya yang terkenal berandal. Setelah berbicara banyak, ternyata mereka berdua memiliki kesamaan kalau sebenarnya mereka tertutup pada dunia luar. Disinilah terjadi kedekatan pada mereka berdua. Roger yang juga ke pesta terlihat sedang mencari Megan. Dia terkejut melihat Megan sedang berciuman dengan Cash. Hal ini membuat Roger memutuskan untuk pergi saja. Malam pun semakin larut dan terlihat Liz sudah sangat mabuk. Pagi harinya, Liz diomelin sama ibunya karena ada yang menggambar titit di wajah Liz yang membuat ibunya marah. Megan juga dimarahi karena tidak menjaga saudaranya karena mereka sebagai keluarga harus menjaga satu sama lain. Saat Megan ingin naik bus sekolah, dia terkejut karena supir busnya adalah Hartman. Hartman meminta Megan untuk bergabung kembali bersama mereka karena dia membutuhkan Megan untuk menangkap Victoria yang melarikan diri. Hartman mengatakan ini kesempatan terakhir Megan untuk bisa kembali karena dia tidak akan menerima dan membantu Megan lagi jika terjadi sesuatu. Megan pun akhirnya pergi dengan mobil Liz. Dalam perjalanan, mereka diikuti oleh sebuah mobil dari belakang. Mobil ini langsung menembaki mereka berdua. Megan langsung berganti posisi dengan Liz. Di sini, Megan pun menjelaskan pada Liz siapa dia sebenarnya. Dan dia mengikuti pertukaran pelajar karena hanya ingin hidup normal sebagai anak seusia mereka. Mereka pun sampai di tempat pembuangan mobil. Di sini Megan berhasil menghindari kejaran mobil hitam dan menabrakkan mobil mereka. Megan mengecek keadaan mobil tersebut dan tidak menemukan siapapun di dalamnya.
Tapi dia mencium aroma parfum Heather alias Agen 84 dari dalam mobil. Megan langsung menghubungi Hartman dan bertanya kenapa Heather menyerangnya. Hartman kemudian mengatakan kalau sebenarnya Heather sudah membelot dan bekerja untuk Victoria. Megan pun meminta bantuan Hartman agar bisa memberinya peralatan tempurnya. Hartman tentu saja menolak karena dia sudah memperingatkan Megan sebelumnya. Saat menunggu Liz yang sedang terbaring di rumah sakit, Megan bertemu dengan Roger yang datang untuk melihat keadaan mereka berdua. Megan pun langsung memeluk Roger. Roger pun mengatakan kalau Cass akan segera datang ke sini, dan Roger berlalu meninggalkan Megan. Megan langsung meminta maaf kepada Liz setelah dia sadar. Dia tidak bermaksud untuk membuat Liz dalam bahaya. Namun Liz tidak terlalu memikirkan hal itu. Megan pun memutuskan untuk pergi karena tidak mau Liz dan keluarga dalam bahaya gara-gara dirinya. Namun Liz menahan Megan. Keesokan harinya, Megan menjemput Liz dari rumah sakit. Yang ternyata Liz sudah dijemput oleh teman prianya. Esok harinya terlihat Liz dan Megan sibuk memilih pakaian untuk acara homecoming sekolah mereka. Mereka terlihat akrab dan bersenang-senang selayaknya saudara. Kemudian Liz menemukan peralatan assassin milik Megan yang membuat Liz takjub. Mereka pun akhirnya berbincang sampai larut malam. Ibu mereka yang melihat hal ini sangat senang karena mereka berdua sudah sangat akrab. Malam homecoming pun datang. Mereka yang sedang bersiap sudah ditunggu pacar mereka masing-masing. Terlihat anak-anak sekolah sedang bersenang-senang. Megan sedang berbicara dengan Cass. Dia pun langsung menyadari dan mengatakan kepada Cass kalau mereka tidak cocok dalam berbagai hal. Lalu Megan pun melihat Roger di sudut ruangan. Ketika Megan menjelaskan perasaannya kepada Roger, datanglah Heather yang ternyata ia menjadi teman kencar Roger malam itu. Megan yang tidak terima dengan hal itu berusaha ditenangkan oleh Liz. Namun Megan yang tidak bisa menahan emosinya melemparkan sepatunya ke arah Heather. Di sini terjadilah perkelahian antara kedua agen rahasia tersebut. Saat Megan bersembunyi dari Heather, tiba-tiba Liz datang dan menusuk Pak Heather. Mereka pun segera bergegas pulang. Di rumah mereka sudah ada orang-orang Victoria yang menyandera ibu dan adik Liz. Victoria mengatakan kalau mereka sebenarnya sama. Victoria adalah agen 01 yang mana dia adalah agen pertama Hartman. Victoria menyadari bakat Megan dan ingin mengajaknya bergabung. Namun Megan menolak dan memancing emosi Victoria yang membuatnya langsung menghajar Megan. Tentu saja Megan kalah pengalaman dibanding Victoria. Lalu tiba-tiba datang serangan mendadak ke dalam rumah mereka. Ternyata itu adalah Hartman dan pasukannya. Dia datang untuk menyelamatkan Megan dan keluarga. Megan pun terharu karena Hartman kembali dan masih peduli pada dirinya. Hartman kemudian memberikan kunci kepada mereka agar bisa kembali ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Megan tidak menemukan Roger karena semua orang sudah pulang akibat kekacauan tadi. Roger yang dalam perjalanan pulang bersama ayahnya terkejut dengan kedatangan sebuah helikopter. Ternyata yang datang adalah Megan. Megan mengutarakan perasaannya dan Roger juga merasakan hal yang sama kepada Megan. Kemudian Megan mengajak Roger untuk berkeliling bersama menggunakan helikopter. Yang mana juga sudah ada Liz bersama pacarnya di belakang. Mereka pun akhirnya berangkat. Ya memang film yang cukup ringan ya guys ya. Namanya juga film remaja. Baik, itu aja alur cerita film kita pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian dan ciao ciao.